Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya guys, karena dengan mengklik tombol subscribe artinya kalian berlangganan di channel ini dan tidak akan ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amilal amala sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ansa'na hunna insa'an wa ja'alnahunna abkara. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada seorang ibu-ibu atau nenek-nenek dalam bahasa yang lain, ajuzun bahasa Arabnya. Ja'at ajuzun ila Rasulillah. Telah datang seorang nenek-nenek kepada Rasulullah. Kemudian memohon, meminta. Kata nenek-nenek itu, ya Rasulullah, ud'ullaha an yudhilanil jannata. Begitu permohonannya. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku masuk surga. Itu permohonan sang nenek-nenek itu. Wanita tua itu. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Ya umma fulan, inna jannata la yadkhuluha ajuzun. Maaf ibu, di surga tidak ada nenek-nenek. Begitu kata Rasulullah. Ya umma fulan, inna jannata la yadkhuluha ajuzun. Maaf, tidak ada nenek-nenek di surga. Waktu iman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, nangis nenek-nenek itu. Kenapa? Karena kecewa. Karena putus asa. Buat apa beramal kalau tidak menyebabkan masuk surga? Maka dia menangis sambil pergi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, akhbiruha, panggil dia kembali, beritahu. Begitu. Maka si ibu itu dipanggil kembali, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Yang dimaksud nenek-nenek tidak akan masuk surga, yang dimaksud adalah inna jannata la yadkhuluha wa hiya ajuzun. Surga tidak akan dimasuki nenek-nenek itu, orang itu dalam keadaan nenek-nenek, dalam wujud nenek-nenek. Gitu. Inna jannata la yadkhuluha wa hiya ajuzun. Surga tidak akan dimasuki dia dalam keadaan wujud nenek-nenek. Rasul menjelaskan inna ansanahuna insaan wa ja'alnahunna abkara. Allah berfirman, orang masuk surga diciptakan dalam wujud yang baru. Bahkan nenek-nenek sekalipun kalau masuk surga abkara, dalam wujud gadis muda belia. Itu yang dimaksud, orang itu masuk surga cuma tidak dalam wujud nenek-nenek. Kenapa diganti oleh Allah tubuhnya? Dia masuk dalam keadaan gadis muda belia. Dari riwayat itu kita melihat, satu, bahwa Rasulullah kadang-kadang Rasul bercanda. Walaupun Rasul tidak pernah berdusta, tapi bercanda biasa juga. Itu sebetulnya Rasul sedang bercanda kepada nenek-nenek. Suatu kali pernah juga ada seorang Arab gunung minta unta, aku bepergian. Biasanya jauh perlu unta. Kata Rasul, ya aku berikan engkau anak unta. Dia terperanjat, bagaimana mungkin aku bisa menggunakan anak unta? Kata Rasul, apakah ada unta yang bukan anak unta? Gitu maksud Rasulullah SAW. Itulah canda Rasulullah SAW. Bukan yang dimaksud anak unta, tapi semua unta itu anak unta. Suatu kali lagi ada orang menanyakan suaminya kepada Rasulullah, bagaimana dengan suami? Oh, suamimu yang di matanya ada putihnya. Ya ternyata terperanjat. Tidak, bukan itu. Suamiku tidak ada putih di matanya. Kata Rasul, apa mata suamimu hitam semua?
Itulah canda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kadang-kadang Rasul juga bercanda dengan canda-canda yang berkualitas seperti itu. Yang kedua, jangan takut tua. Tidak usah dikhawatirkan ketuaan, penuaan. Itu akan datang dengan sendirinya. Walaupun bukan berarti kita tidak boleh mengurus badan, menjaga kebugaran. Itu kewajiban dan hak kita menjaga kebugaran, menjaga kesehatan. Tapi jangan takutkan penuaan. Kenapa? Di kenuaan itu ada hikmahnya. Di penuaan itu ada nilainya. Saya sampaikan dalam salah satu peribahasa dalam bahasa Inggris. When the blossom vanish, a fruit appear. Ketika bunga berguguran, jangan kecewa. Kenapa? Akan muncul buah. Ketika bunga berguguran, jangan kecil hati, jangan kecewa. Kenapa? Akan keluar buah setelah itu. Begitulah hidup kita menghadapi penuaan itu. Dengan hidup di jalan Allah, dengan rambu-rambu dari Allah. Semakin tua, orang tidak kehilangan kebaikan. Bahkan orang yang muslim itu, orang soleh itu, semakin tua semakin terhormat. Semakin tua semakin berbuah. Semakin tua semakin punya nilai di dalam kehidupan. Tapi yang jadi masalah buat kita adalah tidak semua bunga jadi buah. Itulah problemnya. Ente kabeh kembang jadi buah. Jadi bagaimana caranya? Hati-hatilah. Ketika kita usia semakin bertambah, harus semakin berhati-hati. Dalam pengertian, kesalahan dilakukan ketika pada masa masih muda, boleh jadi orang masih memaafkan. Tapi ketika kesalahan dilakukan di masa tua, itu nilainya berbeda. Kita kiaskan kepada bulan Ramadan. Kita hampir berakhir bulan Ramadan. Tutuplah Ramadan dengan kebaikan. Kebaikan-kebaikan sejak awal. Pertahankan sampai selesai. Jangan justru kebaikan-kebaikan yang telah dibangun di ujungnya kita hancurkan dengan keburukan. Kenapa? Di dalam saum kita tahu ada hal yang membatalkan, ada hal yang merusak pahala saum. Amal-amal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, berdusta, curang, bicara tidak benar, bicara kasar, bersikap kasar. Hal-hal itu yang akan merusak saum kita. Hati-hati di akhir masa Ramadan ini. Kemudian hati-hati di akhir masa kehidupan. Rasul mengatakan, maaf, man jawajal arbaun walam yaglib khairuhu syarruhu fayatajahaz ilan nar. Barang siapa diberi kesempatan sampai umur 40 tahun, tapi kebaikan belum menghapus keburukannya, bersiap-siaplah masuk neraka. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa diberi kesempatan berusia sampai 40 tahun, tapi kebaikannya tidak bertambah, kemudian menutupi keburukannya, bersiap-siaplah masuk neraka. Peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kondisi kehidupan kita secara akhlak, secara perilaku. Kenapa? Karena semakin lama kita semakin harus berhati-hati juga dalam skop kecilnya. Ketika bulan Ramadan sudah menjelang akhir, harus lebih hati-hati, jangan kebaikan yang sudah dibangun dirusakkan pada akhir perjalanan itu.
Tapi itu tantangannya berat. Kenapa? Semakin ujung Ramadan, semakin hampir habis Ramadan, masalah semakin banyak. Itu yang jadi masalahnya. Semakin ujung hidup, semakin banyak masalah. Semakin ujung Ramadan, semakin banyak persoalan yang harus kita hadapi. Bersabarlah, pertahankanlah kebaikan-kebaikan masa lampau supaya kita menjadi orang yang lulus sampai di ujung selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamanya membimbing kita, menjaga kita dari perilaku-perilaku yang akan menghancurkan saum kita, menghancurkan hidup dan nilai hidup kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.